Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nima Dewartini, dosen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Saya dilahirkan di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, pada 24 Agustus 1964. Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saya selesaikan di Desa Tamblang, kemudian SMA Negeri Singaraja dan lulus pada tahun 1983. Pada tahun yang sama saya melanjutkan kuliah di S1 Universitas Brawijaya Malang pada Fakultas Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Kemudian program magister saya selesaikan di program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan program studi Teknologi Hasil Perkebunan. Program S3 saya tempuh di Universitas Brawijaya pada program Doktor Ilmu Pertanian konsentrasi Teknologi Hasil Pertanian. Saya akan dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana pada kepakaran atau ranting ilmu teknologi proses industri. Saya mulai jadi dosen atau bertugas di Universitas Udayana, tepatnya di Fakultas Pertanian pada tahun 1989. Selama menjadi dosen sampai sekarang, saya pernah mendapat tugas tambahan atau jabatan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dari tahun 1998, kemudian dari tahun 2003 sampai 2012 saya sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Proses dan Pengendalian Mutu. Kemudian di tahun 2012 sampai 2018 saya menjabat sebagai Sekretaris Program Magister Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Tahun 2018 sampai tahun 2021 saya mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pangan FTP UNUD. Dan sekarang saya mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FTP UNUD. Di samping mendapat tugas tambahan, saya juga ikut proyek-proyek di UNUD, antara lain adalah proyek TPSDP dan saya dibiayai program S3 dari proyek ini. Kemudian program PHKI dan program TPC yang merupakan kolaborasi antara Texas University, IPB, UNUD, dan Samratulangi. Saat pengukuhan guru besar nanti, saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Potensi Pewarna Alami Fungsional dalam Menunjang Industri Hasil Pertanian. Pewarna alami fungsional adalah pewarna yang berasal atau bersumber dari bahan alami dari tanaman, baik dari bunga, daun, batang, bahkan dari mikroba yang berfungsi sebagai pewarna dan mempunyai fungsi lain sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, ataupun anti kanker. Warna merupakan salah satu aspek yang penting, bahkan pada beberapa produk merupakan aspek terpenting dalam penerimaan keseluruhan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh industri pertanian. Sehingga dengan perkembangan industri pertanian baik yang pangan maupun non-pangan, maka penyediaan bahan perwarna ini mutlak dilakukan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan tentu akan memilih produk yang menggunakan pewarna alami dibandingkan pewarna sintetis yang diyakini mempunyai efek yang negatif bagi kesehatan. Ada beberapa bahan yang bisa dieksplor dan yang sudah dimanfaatkan sebagai pewarna alami, yang paling umum misalnya kunyit. Dan saya meneliti atau mengungkap bahan-bahan sebagai sumber pewarna alami yang belum banyak dieksplor dan dimanfaatkan, antara lain adalah dari buah pandan dan bunga kertas atau bougainville. Buah pandan dari hasil penelitian saya itu mengandung warna karotenoid yang dapat memberikan warna kuning, oranye sampai merah
dan mempunyai sifat antioksidan yang kuat. Demikian juga bunga kertas atau bougainville itu mengandung senyawa beta-cyanin yang memberikan warna ungu sampai kemerahan dan mempunyai sifat antioksidan yang kuat juga. Industri hasil pertanian memerlukan pewarna yang dalam bentuk ekstrak. Nah, untuk mendapatkan ekstrak pewarna, kita perlu melakukan ekstraksi pada bahan bakunya dengan proses menggunakan pelarut. Dan ekstrak yang dihasilkan adalah bersifat cair atau bisa dalam bentuk pasta. Ekstrak cair atau yang berbentuk pasta ini mempunyai sifat yang tidak stabil terhadap perubahan lingkungan, sehingga perlu teknologi proses lanjutan yang mengubah produk cair atau bentuk pasta ini menjadi produk padat atau bubuk. Proses yang dilakukan adalah proses enkapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah proses penjeratan senyawa inti. Dalam hal ini adalah karotenoid dan beta-cyanin yang dapat melindungi senyawa aktif ini dari pengaruh lingkungan yang merugikan seperti oksidasi, degradasi panas, dan hidrolisis. Demikian yang saya hasilkan, bermanfaat bagi masyarakat luas di dalam memberikan informasi untuk penyediaan pewarna alami fungsional dan bersumber pada bahan-bahan yang belum termanfaatkan, sehingga bisa memberikan nilai tambah pada bahan tersebut. Di samping itu juga akan mengurangi penggunaan pewarna sintetis mengarah ke pewarna alami yang lebih aman. Tentu sebagai bagian dari Universitas Udayana, saya akan tetap berkomitmen mengabdi kepada Universitas Udayana dan masyarakat luas, konsisten melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil-hasil penelitian yang saya lakukan akan saya sosialisasikan dan diseminasikan ke masyarakat luas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian video profil ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam rahayu bagi kita semua.